Pembicara Coach Frankie ya. Eh, Coach Frankie ini juga salah satu teman baik kita. Kita udah kenal mungkin lebih dari 20 tahun ya. Eh, Coach Frankie ini seorang yang luar biasa ya, di mana dia itu orangnya itu berdiri teguh ya di dalam Tuhan ya, dan punya prinsip-prinsip yang luar biasa dan apapun Tuhan yang dimanapun Tuhan bawa di setiap musim kehidupannya itu eh, dia itu tetap setia ya dalam Tuhan ya. Dia sekarang adalah seorang coach yang membawai ya mungkin berapa 12 CG mungkin ya. Saya juga lupa sih. Ya, ntar lagi kita akan mendengarkan sharingnya. Saya percaya dari setiap sharingnya itu pasti akan membawa berkat bagi kita semua. Thank you Coach Frankie sudah mau mengisi untuk CG Perancis ini. Kami berharap kalau bisa sering-sering ya. Thank you. Sorry, sorry, saya belum unmute ya tadi ya. Eh, Shalom semuanya, thank you untuk kesempatannya dari Coach Glenn maupun Coach Shirley. Begitu juga teman-teman di Eropa. Saya dengar dari CG Eropa ini, yang France ini khusus banyak nation yang tergabung di dalam CG ini. Saya pun ini bisa sampai hari ini yang seperti yang diceritakan dari Coach Shirley itu saya tadi dengarkan itu overrated bagi saya juga ada ngalamin pasang surut, kadang juga bisa merasa bahwa aduh ngalami suatu masalah, rasanya pengen give up, pengen menyerah, pengen semua. Tetapi saya dibentuknya di CG juga dikuatkan, di encourage agar tetap setia berjalan bersama Tuhan. Mungkin malam ini ada yang saya mau sharingkan beberapa dari apa yang kami sudah alami, yang kami sudah jalankan. Kalau waktu dulu kami jalan, kelihatannya nggak mudah. Ternyata kalau kami sekarang noleh ke belakang, kami berdua noleh ke belakang, terlewati juga ya semua yang obstacle atau halangan-halangan yang ada di dalam kehidupan kita berdua. Apakah ada permasalahan atau apa sekarang? Ada, masih ada. Makanya temanya malam hari ini yang saya mau sampaikan adalah facing unfinished task. Bagaimana menghadapi tugas yang belum selesai, itu translatean secara harafiahnya. Saya dapatkan tentang menghadapi pekerjaan yang belum selesai atau tugas yang belum selesai. Saya sempat pernah ketemu dengan orang di Indonesia yang mengatakan, ya, problem di pekerjaan, saya ngomong dari sisi marketplace ya, dari pekerjaan. Rasanya tiap hari itu problem itu ada semua. Misalnya yang bekerja di marketplace ya, yang bekerja di tempat pekerjaan, ya, ini ada celetukan teman saya, ada ucapan teman saya mengatakan gini, kalau kerjaan nggak ada masalah lagi ya, kita udah saatnya unemployed, udah saatnya berarti nggak dipekerjakan lagi. Jadi, oh ya benar juga ya, kalau setiap masalah di dalam kehidupan kita udah selesai, kalau saya melihat skup yang lebih besar lagi, berarti kehidupan kita udah selesai. Artinya Tuhan sudah mengatakan bahwa saatnya kita kembali ke pangkuannya, saatnya kita kembali kepada Dia. Malam hari ini yang mau saya bawakan itu dari Matius 25 ayatnya ya, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan dulu ya. Ini perumpamaannya dari Tuhan Yesus tentang surga, itu dari sisi 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Saya bacakan ya. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong
mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsolah dia." Wanita itu pun bangun, gadis-gadis itu pun bangun. Semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kudus perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Stop sampai situ, kita kembali ke ayat yang pertama. Ini background story-nya Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan tentang apa sih kerajaan Allah, apa sih tentang kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan, sorga, berarti sorga itu afterlife-nya kita, itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan menyongsong mempelai laki-laki. Siapakah mempelai laki-laki yang dimaksud itu? Mempelai laki-laki yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kedua kalinya ke dunia. Dan siapakah 10 gadis ini? 10 gadis itu adalah kita. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jumlahnya 5 dan 5. Apa yang saya dapat dari pembacaan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana, yaitu ternyata bijaksana itu perlu bersama-sama. Dan bodoh itu juga perlu bersama-sama. Jadi bijaksana itu perlu dibentuk bersama-sama juga. Tuhan menajamkan hubungan itu lewat komunitas yang tepat melalui pemuritan. Kita berteman itu tidak boleh pilih-pilih. Saya setuju. Tidak pilih ras, tidak pilih strata ekonomi, nggak pilih suku bangsa atau nation atau suku bangsa. Tapi kita perlu membatasi pertemanan kita yang bisa membuat erosi hati, yang bisa membuat hati kita itu menjadi nggak benar di mata Tuhan. Itu kita perlu batasi. Apa hubungannya? Saya dulu ini sama istri itu punya suatu permasalahan yang cukup serius sih bagi pernikahan kami. Kelihatannya pernikahan kami fine, ternyata di dalam paling bawah itu di akarnya kami ini ternyata nggak punya cara pandang yang sama. Kami nggak punya visi yang sama, suami istri ini. Lalu ada beberapa teman saya yang diceritakan sama C. Shirley, salah satunya C. Shirley sama Coach Shirley sama Coach Glenn. Mereka lah orang yang mendoakan kami. Waktu itu kami merasa fine. Mereka ngajak kami ke gereja, mereka ngajak kami untuk masuk ke dalam komunitas JG. Tapi bagi saya loh enggak ada masalah. Buat apa saya harus bingung mencari Tuhan? Buat apa saya harus ini? Saya dulu menganut suatu agama yang lain. Saya belum mengikut Tuhan Yesus, simpelnya itu. Dan saya menganggap Tuhan itu sebagai kayak mesin ATM. Pada saat saya foto, saya cari Tuhan. Enggak foto ya bye-bye Tuhan. Atau di satu sisi lain adalah saya menjadikan Tuhan itu seperti kayak sayembara. Siapa yang bisa membawa saya keluar dari
permasalahan ini akan saya sembah. Ternyata teman-teman saya beberapa mendoakan. Di sini juga ada Coach Eric dan Coach Vera, itu juga mendoakan kami berdua waktu itu. Mereka mendoakan kami bertahun-tahun, kurang lebih 5 tahun lamanya. Akhirnya kami berdua ketemu Tuhan. Thank you buat teman-teman yang saling mendoakan. Makanya saya bisa mendapatkan 5 gadis pintar, bijaksana, dan 5 gadis pintar. Bodoh. Kenapa kok Alkitab tidak mengatakan pintar? Alkitab kenapa mengatakan bijaksana? Bijaksana itu beda loh sama pintar. Pintar itu belum tentu bijaksana. Pintar belum tentu bijaksana. Tetapi kalau bijaksana itu Tuhan akan memberikan hikmat yang membuat Anda itu bisa menyelesaikan problem demi problem. Jadi yang dikejar adalah bijaksananya. Bukan hanya, oh aku ini nggak ada background akademis, akademisku ya gini-gini aja. Bijaksana tidak ada hubungannya dengan akademis. Bijaksana tidak ada hubungannya dengan pengalaman hidup. Ada orang yang mengalami pengalaman hidup bermacam-macam, hidupnya juga nggak bijaksana. Bijaksana itu terjadi karena pengalaman berjalan bersama Tuhan. Jadi kalau ibu bapak di sini yang sedang mengalami suatu permasalahan apapun, jadikan itu sebagai tempat untuk menempa kehidupan kita itu berjalannya sama Tuhan. Pengalaman, experience with God, itu perlu di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tahu tentang Tuhan, banyak orang tahu tentang Alkitab. Tetapi begitu menghadapi suatu masalah, itu tidak menjadi suatu pengalaman dalam kehidupannya kita. Itu hanya menjadi kayak, ya itu kan katanya Alkitab, itu kan yang buat Alkitab itu atau firman Tuhan itu menjadi a living word. Kenapa Alkitab dikatakan a living word? Kata-kata yang kita hidupi. Pelita itu harus menyala. Kan dikatakan di Alkitab bahwa di Lukas itu dikatakan bahwa saya harus baca ya, agak turun dikit ya ini ya. Oke, Lukas 12 ayatnya Lukas 12 ayatnya yang ke-35 tentang kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Pelita itu harus menyala. Pelita kalau nggak menyala, itu nggak ada gunanya. Persis kayak garam ya, garam kalau tidak ada asinnya ya garam itu akan dibuang. Ibu bapak di sini yang di CG France ataupun yang di Swedia atau juga yang di Rusia, Qatar, Middle East semuanya. Hiduplah dengan pelita yang menyala. Hiduplah dengan a living word-nya dari Tuhan. Hiduplah dengan persekutuan dengan Tuhan. Miliki experience bersama Tuhan. Tuhan ini bukan teori. Tuhan ini nyata bagi kehidupan kita. Amin. Kita kembali ya ke Matiusnya, Matius 25. Pertemanan itu perlu kita jaga. Jangan mencari pertemanan yang membuat erosi hati kita. Pilih teman itu berdasarkan moralitas kita juga, yang membangun moralitas kita. Ternyata bijaksana dan bodoh itu butuh 5 orang. Kita mau jatuh, kita mau kehidupan kita jatuh, cukup aja cari pergaulan yang buruk. Pasti hidup kita tererosi juga. Dan untuk menjadi 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana, siapakah yang bicara dalam kehidupan kita? Atau siapakah role model, sumber inspirasi kita dalam kehidupan kita? Itu yang bisa membentuk
Kita mau milih mana? Gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana? Lalu gadis-gadis yang bodoh, saya lanjut di ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Sama, pelitanya sama-sama nyala. Ada orang itu yang membaca firman, aku sudah baca firman, aku pelita dalam hidupku itu menyala. Apa yang membedakan yang bodoh juga yang bijaksana? Yang bijaksana membawa minyak dalam buli-buli mereka. Kenapa mereka membawa buli-buli? Ini saya renungkan firman. Kenapa kok mereka yang bawa ini ya? Harus bawa minyak cadangan ya? Karena mereka nggak tahu kapan Tuhan datang. Mereka nggak bisa memprediksi kapan Tuhan itu datang. Begitu juga kita aplikatifnya dalam kehidupan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu. Saya berkesempatan ya, semoga translatornya bisa mentranslate ini ya. Kami berdua, saya sama istri berkesempatan pelayanan bersama dengan seorang oma-oma. Oma-oma itu seseorang yang sudah lanjut usia, usianya kurang lebih 83 tahun. Waktu itu Servia sempat tanya dengan dia, oma ini kehidupannya baik loh, keluarganya baik, hubungan suami istrinya baik. Kenapa meninggal? COVID sedang tinggi, tapi kehidupan suami sangat bagus. Saya juga orangnya baik. Putus ya suaranya? Sepertinya putus bentar ya. Ya. Terakhir sampai mana ya? Tiba-tiba barusan. Oke. Mereka ini a good parent. Mereka itu sangat orang tua yang baik, nenek yang baik. Usianya 80 ke atas udahan. Waktu itu Servia tanya, AI, Tante, apa yang Anda sesali dalam kehidupan ini? Omanya menjawab gini, aku tidak menggunakan hidupku dengan baik. Loh, kita kan ya bertanya, loh, keluarga baik, hubungan suami istrinya itu sangat indah. Mereka tuh kalau datang kayak gitu gandengan loh dulu itu. Opanya kalau nggak ada omanya, itu kayak kehilangan sesuatu. Omanya nggak ada opanya juga kehilangan sesuatu. Sebenarnya. Tetapi pada saat kami tanya itu, dia mengatakan, aku menyesal tidak melayani Tuhan. Kaget kita berdua. Kok ada jawaban seperti itu ya? Ternyata inilah minyak yang dimaksud, yang saya pelajarin ya. Seseorang yang bisa melihat sesuatu yang beyond, melebihi dari apa yang ibu bapak sekalian yang sekarang ada dengan kehidupan. Yaitu visi kehidupan Anda. Sorry, ini mungkin saya akan switch ya. Saya akan switch dulu ya ke internet yang lain. Tunggu ya. Saya putus-putus kok. Tadi agak dikit.
Iya, ya ini ya. Bersyukur yang di Eropa ya internetnya bagus. Kalau yang di Surabaya ya gini. Kalau internetnya eh, saya kembalikan ya lagi ya. Apa yang membedakan? Gadis bijaksana itu bisa melihat. Saya nggak tahu mempelai pria ini datangnya kapan. Saya nggak tahu. Karena memang dikatakan di Alkitab juga, anak pun tidak tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kapan kedatangan itu kembali, anak pun tidak tahu. Tuhan Yesus itu merendahkan hati sampai dia supaya tidak ada orang yang menebak-nebak kapan dia datang kembali, tidak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya saudara-saudara di sini ada yang ngomong, aku tahu Tuhan Yesus akan kembali kapan di dunia ini. Jangan percaya ya, di Alkitab pernah disebutkan apapun, Tuhan Yesus pun sampai merendahkan hatinya, sampai mengatakan, anak pun tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan kembali. Yang membedakan adalah, gadis bijaksana itu rendah hati, dia itu melihat sesuatu yang jauh, aku nggak tahu Tuhan ini, mempelai ini akan datang kapan. Mereka membawa minyak tambahan. Memiliki visi yang jelas, visi hidup yang jelas. Visi itu melihat sesuatu yang jauh ke depan. Visi kehidupan kita harus jelas. Akhir kehidupan kita itu apa? Akhir kehidupan kita, saya sempat melayani seseorang yang depresi. Saya bersama pemimpin waktu itu, bersama Ko Adrian waktu itu juga ditarik. Dia depresinya itu dibawa 1 minggu ini dia ketakut ini, 1 minggu ini dia takut ini, dibawa 1 bulan dia masih takut. Oke, sama Pastor Adrian itu dibawa sampai akhir hidupmu, kamu paling takut adalah mati kan, semestinya. Nah itu dia ngomong. Pastor Adrian ngomong gini, kalaupun kita mati, kita itu akan ketemu dengan Tuhan. Itulah sumber pengharapan. Mungkin di sepanjang hidup kita itu tidak pernah merasakan senangnya hidup. Kita harus struggle, kita harus kerja mungkin 16 jam atau 18 jam kita harus kerja, kita cuma bisa tidur 6 jam. Dan itu harus kita jalani seumur hidup. Ujungnya kita akan bertemu dengan Tuhan. Jangan pernah pahit dengan Tuhan pada saat aku ini loh nggak pernah dapat apa yang aku dapat. Aku yang harapkan aku dapat. Di tengah-tengah jalan pahit, di tengah-tengah jalan kita meninggalkan Tuhan, di tengah-tengah jalan kita tiba-tiba yang dulunya pernah berapi-api, akhirnya kita kembali yang diajak orang lain. Lihat sesuatu beyond yang jauh, yaitu tentang kerajaan sorga. Akhirnya kita itu akan masuk ke grand entrance, atau pintu gerbang yang megah, itulah akhir kehidupan kita. Itu yang bisa dikatakan a finish test itu adalah ya kita kembali ke rumah Bapa. Kita akan kembali kepada Dia. Lihatnya itu jauh ke belakang. Jadi makanya harus punya visinya itu jelas. Visinya itu harus lihat ke belakang. Akhir kehidupan kita itu bagaimana. Visi hidup yang tidak jelas membuat hidup kita tidak berfokus. Kesiapan untuk menghadapi masa depan. Jadi kesaksian tadi tentang Oma itu rindu melayani. Kami katakan, omanya juga masih sehat, kakinya bisa jalan, masih bisa beraktivitas. Saya katakan, Oma, nggak ada yang telat ke Oma, tidak ada yang terlambat. Ayo, kalau memang mau layani yang seusianya Oma. Puji Tuhan, omanya sekarang itu kembali, dia mau perhatian dengan temannya. Simple, persis kayak yang saya katakan, untuk menjadi bijaksana itu butuh 5 orang. Saya percaya CG France, CG Rusia, CG Middle East semuanya. CG ini bukan kayak suatu tempat perkumpulan hanya in the Sabtu ya. Sabtu kita kumpul-kumpul, kita enggak.
Disinilah terjadi pemuritan. Saya percaya Coach Glenn ya pasti banyak cerita tentang ini. Karena saya sendiri kalau nggak dimuridkan, mungkin pada saat 2 tahun saya dibaptis, setelah dibaptis saya mungkin meninggalkan Tuhan. Tetapi karena ada orang yang mengatakan, ayo tetap setia. Mungkin kata-kata tetap setia itu bisa membuat Anda tersinggung. Ayo, kamu kenapa kamu kok tiba-tiba males? Mungkin kalimat itu akan membuatmu, kamu nggak ngerti apa yang tak hadapi. Perjalanan hidupku nggak mudah. Teman-teman yang di sini sudah pernah mendengarkan kesaksiannya Surya, seseorang yang diabetes genetik diabetes, tapi dia memilih untuk menjadi pemimpin, memilih memuridkan orang di tengah-tengah perjalanan hidupnya yang bergumul dengan sakitnya, yang setiap malam mungkin mengalami drop gulanya. Kalau dia hanya fokus dengan dirinya, dia mau bersama-sama dengan 5 orang yang lain agar minyaknya itu tetap ada. Semestinya 5 gadis yang bijaksana itu bawa buli-buli itu nambahi loh. Mungkin 5 gadis bodoh itu ngambil cara gampang. Dia nggak perlu bawa spare oil itu nggak usah dibawa. Karena dia merasa hidupnya mudah lebihan. Ngapain harus melayani Tuhan? Ngapain harus terbeban dengan kehidupan orang lain? Hidupku saja mungkin lebih susah daripada orang lain. Kenapa aku harus peduli dengan orang lain? Ngapain harus mikirin visi kerajaan Tuhan? Kenapa harus mikirin pembangunan gereja? Kenapa harus ada ROSI Prancis? Karena supaya banyak orang yang diselamatkan nantinya. Banyak orang seperti saya yang punya mindset yang salah dipertemukan dengan Tuhan. Saya percaya di ROSI Prancis nantinya akan muncul orang-orang yang mencintai Tuhan. Punya visinya besar, yaitu membangun kerajaan Tuhan, membangun gerejanya Tuhan. Saya percaya juga buli-bulinya itu akan dibawa. Saya lanjutkan. Tadi sampai ayat yang ayat yang gini. Ayat ke-6. Ayat 5, sorry. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Yang membuat berbeda itu yang seperti yang saya jelaskan tadi itu, yaitu yang bijaksana itu membawa minyak cadangan. Tuhan memberkati persiapan kita. Dalam segala kehidupan kita juga harus persiapkan ya. Belajar dari gadis bijaksana ini. Dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Pasti dia menyiapkan, oke, aku membawa segini ini nanti akan bertahan untuk berapa malam. Ini bukan kejadian 1-2 malam. Mungkin dia harus menunggu 2-3 malam atau 1 minggu mungkin. Tuhan memberkati persiapan kita. Rutinitas itu bagus. Apalagi kalau diikuti dengan komitmen dan konsistensi. Ikut Tuhan, jangan pernah, aku ini bosen loh, rutin loh. Aku ini melok CG ini rutin loh. Ya, saya percaya di tengah-tengah rutinitas Anda punya komitmen, Anda punya konsistensi. Tuhan akan memberkati Anda itu bukan secara materi, tetapi pertumbuhan roh Anda, pertumbuhan rohani Anda itu akan bertambah. Anda nggak akan pernah sadar. Orang lain itu yang akan melihat perubahan Anda. Orang lain itu yang akan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Mungkin orang bisa berpikir, loh, dulu nggak seperti ini loh. Sekarang kok bisa berubah ya? Karena itu komunitas itu besi menajamkan besi. Itulah yang terjadi.
bukan menjadi perselisihan ya, tetapi seseorang akan menjadi tajam secara rohani. Ada perubahan kehidupan, ada perubahan karakter di dalamnya. Tetapi kalau hanya untuk mengejar itu saja, kita kehilangan sesuatu yang seharusnya Tuhan bisa pakai kehidupan kita lebih besar daripada itu. Kita hanya cuma sampai diri kita sendiri. Waktu tengah malam, saya lanjut 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Anda nggak bisa hanya cukup buat diri Anda sendiri. Baca firman terus, lalu hanya menjadi orang nice, hanya menjadi orang baik saja. Roh Kudus itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Visi itu minyaknya. Kalau dikatakan ada KKR nantinya, ada pembangunan, ada KKR kesembuhan, mungkin di YouTube, mungkin di mana, Anda melihat ada saudara Anda yang membutuhkan kesembuhan, Anda akan calling, Anda akan telepon dia, Anda akan mengatakan, ikut toh ini loh. Hati Anda akan tersambar. Itulah minyaknya. Api, kalau ketemu minyak, itu akan menjadi membara. Malam hari ini, saya sampaikan ini dengan kerendahan hati ya. Kalau misalnya ada movement di Eropa, di Prancis, apa yang Anda rasakan? Hati Anda meluap atau ya kita menjadi apa acara lagi kita ini? Ada apa lagi ini? Karena Roh Kudus kalau ketemu movement itu menjadi ledakan. Gadis-gadis bodoh itu oke, hampir padam ya. Oke. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Dari ayat 9 itu. Tidak cukup menjadi orang yang baik. Nice people. Jadilah God people. Jadilah orang-orangnya Tuhan. Jadilah anak-anaknya Tuhan. Nggak cukup jadi orang baik. Tetapi ibu bapak sekalian di sini bisa membawa orang-orang itu kepada Tuhan. Masukkan ke dalam suatu komunitas. Kekristenan nggak bisa jalan sendiri. Kekristenan kalau jalan sendiri, dia akan menjadi kayak domba yang di luar sana. Harimau, singa, atau iblis yang dikatakan di Alkitab. Itu akan menerkam. Karena dia terus berputar-putar di sekeliling. Kalau kita melihat antara predator dan prey, predator dan mangsanya, selalu yang diserang adalah orang yang keluar dari kerumunan. Begitu juga bangsa Amalek sama bangsa Israel. Bangsa Amalek itu selalu menyerang orang-orang yang keluar dari barisan. Bangsa Amalek nggak berani. Kalau bangsa Israel lagi berkumpul yang rapat, bangsa Amalek nggak berani menyerang. Pada saat jalannya agak renggang, bangsa Amalek itu akan menyerang. Jadi CG itu fungsinya itu untuk itu. CG itu pemuritan. CG itu bukan hanya persekutuan doa atau suatu komunitas Kristen Indonesia atau Kristen gimana. Di sini terjadi proses pemuritan, di sini terjadi perubahan kehidupan. Saya ulangi terus tuh tentang perubahan kehidupan itu ya, karena itu yang saya alami juga ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang kawin, ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Dari ayat 10 ini, yang kita bisa pelajari yaitu
Hargai. Tuhan punya waktu, momentum. Tidak bisa kita menggunakan waktu dengan seenaknya. Kadang-kadang itu ada momentum yang kalau kita miss penginjilan orang itu, kita udah sempat berpikir, iya aku mau menginjili papa, aku mau menginjili mama atau saudara. Kita ngomong, Tuhan nanti aja, saya belum siap, saya belum sempurna, saya belum ini. Ibu bapak bisa baca di Tuhan yang ada mujizat legion yang dimasukkan ke 6.000 babi. Apakah dia disuruh Tuhan, ayo kamu harus belajar Taurat dulu ya, barusan boleh nginjili ya. Tuhan katakan, kembalilah ke kampungmu, ceritakan apa yang sudah aku lakukan kepadamu. Semoga kata-kata saya, firman yang saya sampaikan tadi yang tentang legion itu bisa menjebol tembok-tembok yang mengatakan, aku ini loh belum layak, aku ini belum ini. Orang ini barusan dikeluarkan dari 6.000 kuasa gelap. Dan Tuhan ngomong, menginjillah. Dan ada lagi contoh. Perempuan Samaria yang tengah-tengah hari dia menimba air, yang di tengah-tengah siang bolong itu, isi yang tengah hari. Waktu itu jam 12 siang mungkin. Dan tentang 5 suaminya, Tuhan mengatakan, dia melalui 3 fase kehidupannya, perjalanan bersama Tuhan. Dari manggilnya Tuan, guru, rabi, nabi, bukan nabi, lalu dia akhirnya memanggilnya Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kembalilah ke kampungmu, ceritakan apa yang terjadi dalammu. Jadi di dalam penginjilan, Tuhan nggak melihat kesempurnaan kita. Jangan jadi batu sandungan saja. Tapi nggak perlu kita ini fasilida, nggak perlu kita ini. Mulailah menginjil, mulailah bekerja di ladangnya Tuhan. Lihat visi yang lebih jauh. Bawalah buli-buli minyak. Tanpa visi yang besar. Bersyukur ya kita bertumbuh di gereja ROSI Eropa. Ada visi 1.000 gereja, ada 1.000 yang mengambil dari visinya Pastor Philip juga, 1.000 gereja 1 juta murid itu. Kita melihat bahwa hidup kita itu bisa dipakai Tuhan lebih. Walaupun di tengah-tengah kehidupan kita ada struggle-nya, ada perjuangannya, tetapi ternyata doa kita bisa menjawab anaknya orang lain yang kita doakan sembuh, orang tua kita doakan mendapatkan keselamatan. Mungkin ada beberapa kehidupan yang kita harus diajarin sama Tuhan. Bagaimana berjalan setia dengan Tuhan. Tetapi ada juga doa-doa kita dijawab tentang keselamatan orang lain, kegeraan Tuhan, kesembuhan terjadi di KKR. Itulah. Jangan hargai momentum Tuhan. Momentum Tuhan itu penting. Karena kalau pintunya sudah nutup, kita sudah nggak bisa nginjili. Pintu nutup itu 2 sisi. Pintu yang sana atau pintunya kita. Pintu yang kita injili atau ternyata kita yang sudah ditutup pintunya. Kita yang masuk ke gerbang itu sudahan. Kita sudah meninggalkan dunia. Jangan pernah hidup dengan penyesalan. Facing unfinished task itu berjalannya itu harus punya visi yang jauh, yaitu visi kerajaan Tuhan ya. Lalu ayat yang ke-11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Pintu itu nggak pernah dibuka lagi. Bukan tuannya itu sudah jahat. Bukan tuannya itu jahat, tetapi sudah dikatakan di depan. Kalau mempelainya sudah datang, pintunya itu akan ditutup. Amin. Saya percaya malam hari ini kita semua itu akan mempertahankan visi hidup yang jelas. Karena kalau visi hidup tidak jelas, membuat hidup tidak berfokus ya.
dan kesiapan untuk menghadapi masa depan. Berjalan di dalam visinya Tuhan membuat kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu kami boleh Tuhan punya momentum Tuhan menyembah, memuji Engkau di hari Sabtu ini Tuhan dengan multination ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, celikan mata kami Tuhan bahwa hidup kami ini nggak cuma tentang diri kami sendiri ya Tuhan. Hidup kami ini Tuhan untuk visi kerajaan Allah. Hidup kami itu juga untuk melihat keselamatan orang lain diselamatkan. Di tengah-tengah kami memiliki kesulitan. Di tengah-tengah Tuhan. Kami juga menunggu breakthrough dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan bisa pakai kehidupan semua daripada kami. Bagi yang malam hari ini yang hadir di sini, mau kehidupannya dipakai untuk kerajaan Tuhan, taruhlah tangan di dada kalian. Tuhan, ini tanah kudus-Mu Tuhan. Mungkin kelihatannya formatnya online ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan malam hari ini ada perjumpaan pribadi demi pribadi Tuhan. Di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Ada persekutuan pribadi Tuhan menjamah setiap hati. Tuhan mencelikkan mata rohani. Tuhan mencelikkan kehidupan. Kami berdoa Tuhan. Bagi setiap tangan yang menaruh tangannya di dada Tuhan. Engkau pakai Tuhan kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau pakai mereka di CG, Engkau pakai mereka di ROSI ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami akan melihat Tuhan revival terjadi di Prancis ya Tuhan. Di Middle East Tuhan. Di Rusia Tuhan. Startnya dari 1-2 orang Tuhan. Ada orang yang berdoa buat orang lain. Kami berdua ini hasil doa orang lain Tuhan. Kami berdoa Tuhan di tempat ini Tuhan. Nanti banyak lahir Tuhan. Orang yang mau berdoa Tuhan buat keselamatan orang lain. Orang-orang yang akan berdoa untuk CG France ini tuh. CG Middle East, CG Rusia, CG Swiss Tuhan. Semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Revival akan terjadi di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Berdoa Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan ada yang datang Tuhan dengan kondisi sakit. Ada yang kondisi sudah putus harapan. Ada yang datang memiliki permasalahan di keluarganya. Kami percaya Tuhan di tempat ini malam hari ini Tuhan. Terjadi sign and wonder ya Tuhan. Terjadi kesembuhan ya Tuhan. Terjadi terobosan. Terjadi juga Tuhan pemulihan keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan dari tempat ini nanti lahir Tuhan. Pasangan-pasangan yang mau berjalan bersama membangun visi kerajaan Tuhan. Pasangan-pasangan yang akan berjalan bersama-sama. Awalnya mengalami suatu problem keuangan ya Tuhan. Problem rumah tangga ya Tuhan. Tetapi Tuhan akan pakai, Tuhan pulihkan, dan Tuhan pakai pernikahan ibu bapak di sini untuk sebagai visi kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.